keadaan hukum dan kemanfaatan hukum. ASN yang masih aktif, yang saat itu terlibat di dalam dukungan lah gitu kan, dukungan. Yang calon adalah istri atau sebaliknya, sementara dia adalah aparatur sipil negara, maka akan jadi persoalan. Diktum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Bawaslu Kalimantan Selatan, berjumpa bersama saya kembali pada podcast keempat hari ini dengan tajuk atau berkaitan dengan penegakan hukum, pelanggaran hukum lainnya. Pada penyelenggaraan pilkada, pelanggaran hukum lainnya dikenal sebagai salah satu klasifikasi pelanggaran pilkada. Di samping pelanggaran pidana, administrasi, dan etik, penegakan pelanggaran hukum lainnya memiliki peranan yang signifikan dalam mewujudkan penyelenggaraan pilkada yang inklusif dan berkeadilan. Salah satu contoh konkretnya adalah kewajiban Bawaslu dalam menjaga netralitas aparatur sipil negara dalam politik praktis. Beberapa kasus pelanggaran netralitas ASN di Kalsel telah dilakukan penindakan dan pengkajian hingga sampai pada rekomendasi KSN, dan tidak sedikit pula yang diberikan sanksi berat oleh KSN atas pelanggaran tersebut. Untuk membahas itu telah hadir di hadapan kita dua orang narasumber yang pada perhelatan pemilu maupun pilkada di tahun 2019-2020, dua orang narasumber ini telah menyelesaikan penanganan pelanggaran hukum lainnya, terkhusus beberapa kasus terkait dengan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara. Saya akan perkenalkan mereka berdua. Selamat sore, Bang Gapuri. Selamat sore. Upload yang hangat dari pemirsa yang ada di sini, jadi penontonnya. Bang Gapuri ini adalah koordinator divisi penanganan pelanggaran di Kabupaten Kota Baru. Senior. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Baik, memang senior. Kalau Bang Mahdan biasa panggil Om ya. Om Gap sih yang panggil. Om Gapuri. Tapi awet muda beliau. Awet muda. Iya. Memang kelihatannya kalau dilihat dengan Pak Mahdan sama umur gitu kan? Oh, siap. Sama ya? Sama. Mungkin latihan apa enggak kita nggak tahu gitu kan. Artinya sering diskusi beliau ini kan. Beliau ini kan serius juga dalam forum-forum. Karena dulu di LSM ya, Bang. Lebih banyak di organisasi internal kampus ya. Oh, internal kampus itu. Kampus di digerakkan lah gitu. Ya, digerakkan ya. Lalu kemudian ke KPU, lanjut ke Bawaslu. Ke KPU dan ke Bawaslu. Berarti Bang Gapuri sudah 2 periode ya di Komisi Pemilihan Umum ya? Sebelum lahirnya Undang-Undang 7 tahun 2017 ya. Jadi waktu itu kan belum ada pembatasan. 3 periode malah. Oh, 3 periode. 3 periode. Di KPU. Dengan Undang-Undang 32 2004, kemudian lahir Undang-Undang 7 tahun 2017. Di situ ada pembatasan ya. Ada beberapa kawan dari kabupaten kota yang lain waktu itu sampai 3 periode ya. Oh, 3 periode. Termasuk di KPU provinsi. KPU provinsi. Ada. Bang Gapuri salah satu komisioner KPU di kabupaten kota yang sudah 3 periode ya. Melanjutkan ke Bawaslu, tentu saja banyak pengalaman-pengalaman yang kita bisa petik atau ambil dari Bang Gapuri nanti ketika diskusi terkait dengan hukum lainnya ya. Siap. Kemudian saya memperkenalkan Bang Mahdan. Siap. Jurnalis ini. Nah, Bang Anak Mahdan ini adalah koordinator penanganan pelanggaran di Kabupaten Tabalong. Jadi 2 koordinator ini ya, ini adalah merupakan kabupaten kota paling jauh ya, betul ya? Paling jauh atau paling ujung. Ya, Kalau paling nggak jauh salah, sebenarnya Kota Baru ya. 230 kilo ya? Ujung-ujung ya. Ujung-ujung Kota Baru. Makanya di ujung. kita gabungkan kan abang-abang berdua ini kan. Alhamdulillah. Supaya dapat mempresentasikan. Bang Gapuri kan wilayahnya wilayah kelautan, daerah pesisir,
banyak melihat pantai-pantai, ikan-ikan laut, gitu Bang ya. Ya, Makanya tadi awet muda kata Bang Mahdan, pemandangannya kan? luas. Artinya mungkin terlalu banyak makan ikan laut. Nah kalau Bang Mahdan, Tabalong paling ujung juga. Tapi saya menarik Bang, ini dalam beberapa waktu ini apa namanya simbol obor apa itu? Oh, api obor ya? Oh, kan dulu ada pabrik Pertamina dulu kan. Oh Pertamina. Perusahaan Sampai sekarang masih ada kan? Gas. Ya alhamdulillah masih mungkin ada Masih ada. sisa-sisanya. Opornya diganti dengan jaringan listrik. Oh jaring listrik. Tapi sekarang masih nyala. Nyala ya karena pakai listrik. Oh pakai listrik ya? Untuk karena itu simbol Tugu Opor, mau nggak mau karena banyaknya tuntutan dari masyarakat kan itu sebagai maskotnya di daerah. Oh, iya. Akhirnya biar terlihat nyala diganti dengan aliran listrik. Nah, listrik ya. 24 jam. Kalau dulu masih pakai gas, Oh gas ya. katanya pakai gas. Tapi sejak kita tugas dulu di sana 2008 itu sudah mulai berkurang stok. Ya. Tapi masih ada sisa-sisanya. Itu keadaan di sana, Bang. Oh ya. Tapi sampai hari masih nyala berarti. Maksudnya diganti dengan listrik tadi ya? Diganti dengan listrik. Listrik artinya lampu ya yang bernyala itu. Lampu kalau pakai LPG habis, Bang. Artinya simbol sebagai bagian dari kabupaten yang menghasilkan energi ya minyak ya. Itu masih ya di Batola atau Dan sudah sekarang ada beralih perubahan? banyak ke batu bara. Oh, batu bara, Banyak ya. batu bara. Perusahaan BUMN dan objek vital nasional juga banyak di sana. Dan alhamdulillah di sana jumlah penduduknya lumayan, bahkan melebihi dari jumlah penduduk daerah asalnya. Kan dulu itu adalah perpisahan pemekaran dari Kabupaten Sungai Utara, Tabalong itu. Tapi di 3 daerah yang sama, di Tabalong terus melakukan perkembangan, ditambah lagi seiring adanya Kaltim menjadi ibu kota, maka akan menjadi daerah terdekat penyangga gitu. penyangga IKN. Sama halnya dengan Kota Baru. Kota Baru sama ya? Oh, sama juga tuh. Iya. Sama dengan lautan apa beda? Menghadap IKN. Ya. Menghadap ikan dia mungkin melalui kapal-kapal gitu kan, mengangkut barang logistik Berbatasan ya. langsung mana? Ini boleh sambil diminum, Bang. Minum dulu. Bapak, ini kan disiapkan untuk para abang-abang sekalian. Kita nanti diskusi banyak terkait dengan peran pelanggaran pada aspek hukum lainnya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa aspek hukum lainnya ini kan adalah merupakan bagian dari proses peran pelanggaran. Selain peran pelanggaran yang administratif, pidana dan etik. Ya, tentu saja publik juga mau mengetahui gitu, apa sih hukum lainnya. Nah, kan di pemilu itu kan biasa kita dengar pidana, Siap. gitu kan, administratif. Kemarin kita podcast ketiga bicara etik, kan sebelumnya. sebelumnya kan. Nah hari ini hukum lainnya, apakah ada perspektif hukum lainnya dalam konteks penanganan pelanggaran di penegakan hukum ya pada pemilu? Siapa yang menjawab ini? Siapa dulu? Ja. Oh ya, Bang Mahdan dulu ya, nggak apa-apa. Oke, coba. Silakan Bang. Memang dalam posisi penyelenggara selain dengan KPU memang ada Bawaslu yang dalam posisi ini diberikan kewenangan untuk melakukan penanganan pelanggaran. Nah, dalam melakukan penanganan pelanggaran di satu sisi memang ada pelanggaran administrasi, pelanggaran etik dan juga pelanggaran perundangan lainnya. Nah, posisi perundangan lainnya ini adalah pelanggaran yang di luar perundangan kepemiluan. Dan biasanya prakteknya itu berada pada posisi pihak-pihak yang dilarang. Terutama kebanyakan adalah ASN, kemudian rekan-rekan jajaran Polri, TNI dan kepala desa dan lurah atau sebutan lainnya. Jadi posisinya dalam konteks penanganan ini kita memang ada diberikan kewenangan untuk merekomendasikan untuk kabupaten kota. Merekomendasikan ke instansi terkait kepada pihak pejabat yang berwenang apabila ada pihak-pihak yang tadi disebutkan terindikasi melakukan pelanggaran dalam kegiatan. Memang kalau di kabupaten itu masuknya dalam wilayah ranahnya masa kampanye. Yang nantinya direkomendasikan, yang tentunya mendapatkan pertimbangan dulu dari Bawaslu melalui Bawaslu provinsi. Itu dalam posisi penanganan pelanggaran lainnya. Artinya Bawaslu punya kewenangan
untuk menangani pelanggaran hukum lainnya. Ya. Itu perbuatannya apa, Bang? Biasanya perbuatan itu adalah dari pihak-pihak yang dilarang tadi. Di antaranya kalau ASN itu pertama biasanya yang menjadi pusat perhatian dari Komisi ASN, yang itu kepanjangannya Komisi Aparatur Sipil Negara, itu tidak boleh terlibat dalam kegiatan kampanye dari peserta pemilu. Bahkan baik tidak hanya pemilu, pasangan calon pada saat pilkada juga tidak boleh ketika deklarasi hadir, kemudian juga mencalonkan diri, kemudian pendekatan terhadap partai, dan kondisinya bahkan yang paling menarik, Komisi ASN juga memberikan himbauan melek dari postingan dari peserta pemilu juga masuk kategori pelanggarannya dari situ. Dan itu pernah menjadi kejadian di Kabupaten Tabalong. Oh iya, ada perkara yang sudah diselesaikan ya saat itu ya? Kalau berdasarkan catatan Tabalong pada saat pemilihan tahun 2018, waktu itu pemilihan bupati dan wakil bupati, itu ada 2 yang kita tangani. Kemudian pada saat pemilihan umum presiden dan pileg kemarin ada 1 perkara, namun yang terlapornya jumlahnya ada 13. Oh, 13 subjek 13 subjek yang jadi pelakunya. Dilanjutkan kemana? Dan kemarin berdasarkan hasil kajian kita rekomendasikan ke Komisi ASN dan mendapat tindak lanjut ya, rekomendasi lanjutan, dan turunannya berdasarkan pertimbangan dari pimpinan Bawaslu Provinsi juga dan juga Bawaslu RI. Akhirnya dari rekomendasi kita tuh mendapatkan rekomendasi dari Komisi ASN kepada pejabat berwenang berupa sanksi sedang terhadap mereka yang kemarin terindikasi diduga ada keterlibatan dalam aspek politikal praktis ya. Politik praktis yang kebetulan saat itu adalah kegiatan kampanye melalui media sosial. Hanya karena mengomentari atau menanggapi postingan dari partai peserta pemilu, dari situlah yang akhirnya menjadi bahan kita melakukan kajian dan ternyata merupakan pelanggaran. Saat itu bentuknya laporan atau temuan, Bang? Kebetulan saat itu adalah keaktifan teman-teman pengawas. Temuan. Ya. Hasil pengawasan aktif dari teman-teman divisi yang tergabung di Pokja saat itu melakukan penelusuran, dan ternyata dari hasil pengawasan ditemukan ada 11 aparatur sipil negara, kemudian 1 kepala desa dan 1 perangkat desa. Dan 11 diantaranya kita ajukan ke Komisi ASN. Rekomendasi Komisi ASN tentu saja kan ada kajian yang khusus dari Badan Pengawas Pemilu gitu kan, khususnya di Tabalong. Itu apakah kemudian tidak ada pasal cantolannya lalu kemudian di Komisi ASN, katakanlah misalnya tidak ada cantolan pasal pidananya atau tidak ada cantolan pasal administratifnya, yang kemudian dialihkan ya proses hukum terkait dengan pidana administratif itu pada hukum lainnya. Apakah seperti itu maksud dari hukum lainnya, Bang Mahdan? Dalam penanganan memang selain dengan ada 2 sumber kan, temuan dan laporan untuk di jajaran Bawaslu itu. Nah, dalam penanganannya ketika kita mencoba memahami dari beberapa ketentuan di Undang-Undang Pemilu, terutama di pasal 280 itu, memang ada ketentuan di ayat 1 itu bahwa pihak-pihak yang dilarang dalam kegiatan kampanye, pelaksana kampanye dan atau tim kampanye dilarang mengikut sertakan pihak-pihak yang sekitar ada 11 subjek saat itu, mulai dari orang jajaran kehakiman, jajaran bank, perbankan, kemudian jajaran dari BUMN, BUMD sampai ke tingkat desa, itu dilarang. Yang kemudian di ayat 2-nya, atau tepatnya di ayat 2 tadi dan ayat 3-nya, pihak-pihak yang disebutkan tadi ketika dia ikut itu masuk kategorinya pidana. Di pidana penanganannya ada di ketentuan pasal 494 itu. Nah, dalam biasa penanganan itu kita coba untuk mengklarifikasi, melakukan kajian dengan mengklarifikasi ketika ada unsur pidananya.
Namun senyatanya ketika kita lakukan kajian, pihak orang-orang yang awalnya diduga ada keterlibatan ternyata tidak serta-merta sebagai pelaksana atau tim tadi, hanya sebagai perorangan yang secara tanpa disengaja atau seperti apa dia terlibat untuk terkesan mengamini atau mendukung, sementara unsur pidananya hanya lepas. Nah, setelah dari posisi lepas itu akhirnya langsung ke perundangan lainnya. Nah, perundangan lainnya masuk ke persoalan ketika pegawai itu adalah pelaku itu adalah pegawai, maka Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 itu yang menjadi cantolannya. Tapi ketika posisinya ternyata adalah perangkat desa atau kepala desa, maka Undang-Undang nomor 6 2014 tentang desa yang menjadi dasar bagaimana kita melakukan proses. Nah, kemarin dari 11 itu kita lakukan kajian dan ternyata oleh Komisi ASN terpenuhi ya. Artinya bahwa proses penanganan pelanggaran hukum lainnya tadi karena dilakukan satu proses kajian oleh Bawaslu Kabupaten Tabalong, tapi karena unsur subjeknya ya tidak dapat dipersesuaikan dengan unsur subjek di Undang-Undang Pemilu maupun kepala daerah, maka kemudian unsurnya tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi, yang hanya menjadi perundangan lainnya. Maka perbuatanlah yang kemudian dapat dikategorikan sebagai pelanggaran perundangan lainnya di luar perundang lainnya. Jadi seperti itu ya. Akhirnya rekomendasi itu ditujukan kepada Komisi ASN dan menghentikan aspek kajian pidana dan administratif. Seperti itukah Bang Mahdan? Bahkan gini Bang, kalau boleh menambahkan, dalam penanganan perundangan lainnya ini sebenarnya Bawaslu ada dua sisi. Ada yang melakukan kajian awal, cukup hanya dengan kajian awal, ada juga dengan kajian dugaan pelanggaran, kajian akhir. Kajian akhir ya. Kalau nggak salah di pasal berapa itu ya, posisinya di 454 ayat 2 itu ada kalimat dan atau, kan selain merekomendasikan juga atau diteruskan. Jadi kajian yang dianggap sudah terpenuhi, artinya untuk register, itu sudah bisa untuk diajukan. Tapi ketika kita ada indikasi yang berkaitan dengan pidana pemilu, maka posisi kajian yang lebih jauh dalam konteks ini memerlukan klarifikasi, maka itu berlanjut. Tapi kalau dari awal kita ya ada dugaan, kajian awal untuk memastikan itu sebagai diregister sebagai temuan atau laporan, itu sudah bisa sebenarnya diteruskan ke KSN. Atau ke ini kan mulai tadi kan kita menyinggung soal KSN. Sebenarnya juga yang namanya netralitas tidak hanya ASN, juga Polri menjadi perhatian, dan Polri, juga dari TNI juga segala macam. Dan posisinya dari beberapa undang-undang yang terkait dengan Polri nomor 2 tahun 2002 dengan TNI nomor 34 tahun 2004 juga perlu menjadi perhatian, kan ini ke depan bagaimana tahun 2024 tidak ada lagi pihak-pihak yang dilarang terindikasi. Terutama di Kalimantan Selatan dan khususnya mungkin di daerah kami di Tabalong dan juga di daerah Bang Gapuri di Kota Baru. Ya, ini menarik nih Bang Aldo ya. Tabalong tadi menyampaikan lebih kepada banyak temuan ya. Nah, kalau di Kota Baru justru kebalikannya gitu. Kita menerima laporan. Aktif masyarakat. Di pilkada tadi terutama, jadi ada 4 kasus ya. Kepala desa, ASN itu yang kemudian kita lakukan kajian ya. Kita lakukan kajian dan ternyata ada juga yang masuk ke tindak pidana pemilunya gitu. Nah, itu yang lalu diproses dengan teman-teman Sentra Gakumdu. Nah, artinya kedua-duanya jalan, maksudnya? Dua-duanya jalan malah. Jadi pidana jalan, hukum lain jalan. Di pelanggaran hukum lainnya jalan gitu. Jadi ada rekomendasi dari Komisi ASN. Itu yang proses sidang di Gakumdunya jalan, turun dari Komisi ASN. Kemudian ada kepala desa, ada dua kemarin itu. Kemudian ada sempat kita klarifikasi juga kan pejabat ya, pejabat ASN, dan itu memang mekanisme kita tidak langsung
bersurat kepada personnya, tapi kepada pimpinannya. Nah itu dulu mungkin ini kalau kita setback ke depan lagi ya, barangkali apa sih yang dimaksud dengan pelanggaran hukum lainnya itu kan? Nah kalau menurut barangkali pakar hukum ya, itu kan adalah belajar beberapa pandangan dari pakar hukum mungkin ya, yang kita sebutkan bahwa pelanggar ini adalah pelanggaran terhadap undang-undang lainnya gitu kan. Nah, itu tadi kembali ke undang-undang ASN, undang-undang termasuk hukum lainnya ada gitu kan, undang apa atau peraturan lainnya lah gitu kan. Polri gitu kan. Ya artinya Bang Gapuri mau menjelaskan bahwa ya bukan hanya terkait dengan aparatur sipil negara. Tadi Bang Mahdan juga menyampaikan terkait dengan netralitas Polri, TNI. Bisa juga misalnya dalam konteks pidana karena dia berlaku lex specialis, undang-undang pemilu dan undang-undang pemilihan, lalu kemudian ada pelanggaran pidana umum. Ya, ini salah satu ada yang diatur di dalam klasifikasinya begitu kan. Maka kemudian itu bisa saja kita rekomendasikan kepada penyidik kepolisian, sentra Gakumdu. Di sentra Gakumdu, melalui sentra Gakumdu, tapi memang langsung di kepolisian. Bisa ke Polda, bisa kemudian ke Polres kan gitu, bagi kabupaten kota. Atau dia bentuknya lex spesialis juga terkait dengan undang-undang ITE misalkan seperti itu kan. Nah, karena dia tidak tertutup dalam misalnya aspek larang-larang kampanye. Larang kampanye itu kan misalnya dilarang menghina. Tapi kalau kemudian misalnya unsurnya tidak terpenuhi, begitu kan, dia bisa masuk kemudian pada undang-undang hukum lainnya. Bisa saja kita langsung sampaikan itu kepada atasan atau ininya kepada kepolisian ya kan. Itu gitu ya Bang Gapuris, maksud dari hukum lainnya. Tapi tadi menarik juga ya, ini berbeda ya, ada temuan laporan. Mungkin di Kota Baru lebih banyak yang lapor. Ya, lebih banyak yang laporan ya. Ya maklum wilayah agak luas kan wilayahnya. Luas. Berapa kecamatan Bang? Ya, pertama dari sisi geografis ya, memang Kota Baru itu kan darat laut ya gitu ya. Kemudian juga justru yang melaporkan itu keproaktifan peserta gitu kan. Oh, dari peserta bukan masyarakat umum ya? Dari peserta. Waktu pemilu tadi Bang ya? Pilkada tadi. Oh, pilgub tadi. Saat itu yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Baru setelah dilakukan satu proses kajian itu direkomendasi Komisi ASN. Bagaimana tindak lanjut Komisi ASN terhadap rekomendasi Bawaslu Kota Baru? Jadi turun rekomendasi Komisi ASN itu dia teguran ya sepertinya. Teguran yang sedang ya. Jadi kemudian disampaikan kepada PPK-nya. Nah ini yang memang kita hanya bisa memantau saja begitu kan. Nah ini juga kadang kita melihat bahwa eksekusinya itu kan berada di tangan PPK ya. PPK pejabat pembina kepegawaian kan yang ini kadang-kadang juga kita tidak apakah itu sudah diberi teguran atau bagaimana begitu kan. Nah itu yang kalaunya kan ada 2 kasus kemarin ya, ASN kemudian kepala desa. Nah kalau kepala desa kita dapat tebusan dari kepala desa itu biasanya ada dinas ya badan ya atau dinas pemberdayaan masyarakat desa ya, BPMPD. Nah itu yang menjadi atasan langsung dari para kepala desa gitu kan. Jadi diberikan sanksi. Di sanksi teguran juga. Sanksi teguran juga, pembinaan, dan ada aparat desanya juga. Biasanya ditembuskan ke Bawaslu juga ya? Ditembuskan. Artinya rekomendasi Bawaslu ke badan tadi ya? Iya. Badan pembinaan desa tadi. Kemudian ada surat itu kan ditindaklanjuti kan, disampaikan kepada kepala desanya, dan itu juga ditembuskan lagi ke Bawaslu. Oh, tembuskan ke Bawaslu atas tindak lanjut itu. Iya. Itu sehingga kita bisa memantau itu kan. Ya memang alhamdulillah dari para pihak tuh sebenarnya aktif aja Bang semuanya. Iya.
Kemarin rekomendasi dari Komisi ASN itu walaupun kita pasif, tembusan itu datang sendiri, disampaikan. Langsung berkirim ya. Kemarin kan kebetulan dari 11 ASN itu kan terbagi dua. Ada yang ASN dari daerah, ada yang dari provinsi. Jadi rekomendasi yang disampaikan ke provinsi dalam hal ini adalah PPK-nya gubernur, kita juga ditembuskan. Datang disampaikan ke kantor, kemudian yang di kabupaten kepada bupati sebagai PPK itu juga ditembuskan. Kemudian bagaimana tindak lanjutnya kita juga akan disampaikan juga. Memang dalam proses waktunya kita perlu juga perlu ketegasan lagi terkait waktu, bagaimana kita memastikan tindak lanjut dari rekomendasi yang kita sampaikan. Memang itu menjadi persoalan tersendiri, tapi setidaknya dari beberapa kasus yang kita tangani kemarin pada saat pemilu maupun pilkada, tindak lanjut dari pihak-pihak yang punya kewenangan memang ada ada pelaksanaannya di lapangan. Dan tapi menurut Bang Mahdan dan Bang Gapuri itu tindakan yang dikeluarkan oleh instansi terkait terhadap pelanggaran netralitas tadi, apakah sudah mengandung ya aspek ketegasan? Apakah menurut Bawaslu yang sudah merekomendasikan ini itu sudah tegas gitu kan? Yang memberikan sanksi tadi, gimana menurut abang-abang ini? Kalau dari rekomendasi kami kemarin yang kita terima dari KSN, bagi yang bersangkutan itu sudah sangat cukup berasa ya. Berasa dan tegas, dan juga publik juga yang penting ditindaklanjuti dan sama dengan kemarin di Kota Baru yang disebutkan Bang Gapuri tadi, sanksi sedang itu adalah penundaan gaji berkala selama 1 tahun. Dan tidak sedikit rekan-rekan yang kemarin saat itu menjadi terlapor, ada yang apresiasi, ada yang sedikit kondisinya penyesuaian, tapi setidaknya media saat ini juga sudah mulai mengakui keberadaan jajaran pengawas dalam posisi penanganan sebagai, bukan mengakui, artinya memahami tugas dan fungsinya, kewenangan bahwa yang melakukan satu proses pengawasan terkait dengan penyelenggaraan pemilu adalah Badan Pengawas Pemilu. Nah, meskipun misalnya pelanggaran itu dilakukan bukan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang ada dalam spesifiknya di pelanggaran pemilunya. Tadi bisa hukum lainnya begitu kan, dan Bawaslu pun bisa menjangkau itu sebagai bagian dari penegakan hukum pemilu. Artinya kan ada aspek kepastian hukum kan, keadaan hukum dan kemanfaatan hukum dalam proses penegakan hukum itu. Nah, Bang Mahdan, Bang Gapuri, mungkin nanti bisa langsung dijawab ya. Bang Gapuri bisa juga menambahkan. Terkait dengan pelanggaran hukum lainnya ini, menurut Bang Mahdan dan Bang Gapuri, mengapa selalu terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilihan? Padahal kan Bawaslu Kabupaten Kota sesuai dengan arahan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI itu selalu melakukan sifatnya preventif, pencegahan gitu kan, pencegahan itu semata-mata supaya pelanggaran-pelanggaran itu tidak terjadi atau setidaknya berkurang lah. Tadi disampaikan ya, karena mereka memahami aturan-aturan, maka mereka juga harus berhati-hati dalam menjalankan ya proses mereka atau perilaku mereka sebagai seorang aparatur sipil negara. Ini bagaimana tanggapan Bang Mahdan dan Bang Gapuri? Silakan Bang Gapuri, Bang Mahdan. Nggak apa-apa, nanti ditambahkan Bang Gapuri. Jadi persoalan menghadapi netralitas ini memang ASN ini kan paling banyak jumlahnya, paling banyak di Indonesia itu, paling kan hampir semua ada ASN setiap daerah. Dan ketika menghadapi pemilu, apalagi pilkada, konflik kepentingan itu memang sering muncul. Nah, untuk meminimalisir terkait adanya dugaan netralitas, pelanggaran netralitas ASN tadi, memang pertama kita perlu mendorong juga pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kapasitas ASN terkait bagaimana profesionalnya sebagai abdi negara yang harus bersikap netral, dan juga bagaimana integritasnya sejak dia mengucapkan sumpah jabatan sebagai pegawai
Karena di sisi lain ASN adalah penyelenggara pemerintahan dan kita yang kebetulan diamati sebagai penyelenggara pemilu mau tidak mau itu adalah bagian. Dan untuk di Tabalong kita saat ini untuk menyambut seiring dengan tahapan sudah masuk dan sejak tanggal 14 Juni kemarin kita coba menggalakkan adanya beberapa perjanjian kerjasama MOU untuk pengembangan setelah sebelumnya menjalin kerjasama dengan rekan-rekan PWI dan juga rekan-rekan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk menjaga keselamatan arsip. Kedepan ini kita juga pengen mengembangkan persoalan pengawasan netralitas ASN. Sebagaimana kita ketahui di bawah saya sudah ada nota kesepahaman itu yang perlu dikembangkan, karena dari nota kesepahaman itu kita bisa bersama-sama dengan pemerintah daerah bagaimana kita memastikan agar seluruh ASN yang ada, khususnya di wilayah kami di Tabalong, untuk bisa sama-sama bersikap netral dalam. Karena jangan sampai dengan kondisi ini akan memunculkan wacana baru, penghapusan hak pilih. Ketika kalau netralitasnya tidak bisa diatasi, kan dulu pernah sempat terhembus di pusat akan adanya penghapusan hak pilih untuk teman-teman ASN. Di TNI Polri ya? TNI Polri. Memang di undang-undang juga ya. Di undang-undang kan di undang pemilu TNI Polri sudah tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Kalau nggak salah di pasal 200 itu. Dan ketika kalau netralitas tidak bisa diatasi, dan harapan kami dengan adanya nota kesepahaman ini nanti adalah akan kita coba sama seperti hanya di RI, selain dengan ASN, masalah ASN dengan pemerintah daerah, juga dengan Polri dan TNI. Harapannya adalah ini sebagai bentuk kerjasama dan agendanya tidak lain adalah sebagai bentuk entah pertukaran informasi apabila ada ditemukan baik ASN maupun TNI Polri yang kebetulan ada keberpihakan. Setelah itu dari pertukaran tadi bisa dilakukan apakah berupaya pencegahan atau kalau memang tidak bisa dicegah maka dilakukan penindakan. Itu agenda ke depan untuk di Tabalong. Artinya Kabupaten Tabalong sudah mengisipkan beberapa agenda-agenda dalam rangka perhelatan pemilu tahun 2024 ya. Sedikit menambahkan Bang Aldo ya, terhadap tadi juga dibahas soal netralitas ASN. Di bagaimana kita sama-sama membangun komitmen bersama terhadap soal netralitas ASN ini ya. Kalau bagaimana kan mereka kan dinaungi dengan sebuah undang-undang ya, yang namanya undang-undang ASN. Jadi mereka abdi negara ya, intinya seperti itu. Tapi jangan terseret kepada persoalan-persoalan politik praktis ya. Kadang-kadang kan akhirnya nanti ketika setelah si calon jadi, ini juga akan membawa konflik kepentingan, terseret juga akhirnya mereka begitu kan, terseret dan kadang-kadang dan itu yang sangat kita khawatirkan terkait dengan output birokrasi jadinya kan. Jadi kepada pelayanan publik misalnya seperti itu kan mungkin ada semacam ya malas-malasan gitu kan akhirnya kan ada. Nah di situ, nah sehingga bagaimana ASN itu dia punya apa ya, apalagi yang PNS kan punya karir, punya jenjang gitu kan, dari bawah, kemudian ada pendidikan, diklat dan lain sebagainya begitu kan, kemudian ada semacam apa ya, analisis jabatan begitu kan. Nah itu juga yang perlu bagaimana bukan hanya kita di Bawaslu ya, tapi juga kepada semua komponen masyarakat ya, komponen stakeholder untuk bagaimana melakukan itu. Kemudian juga dalam hal kontestasi politik ya bisa ditegakkan, mengingat belum bahwa ASN itu sekali lagi adalah abdi negara gitu kan. Dia bekerja melayani masyarakat, bukan bekerja melayani dalam tanda kutip
para calon-calon yang pemimpin terpilih begitu Iya. kan, mungkin itu. ya persinggungan dengan masalah politikal praktis. Iya. Ini ada aspek keadilan hukum juga di sana begitu kan, bahwa ketika aparatur sipil negara dia ketika ada pemilihan kepala daerah, maka kemudian setidaknya dia juga dapat mengedukasi Nah ini Kan pendidikan kepada- politiknya juga jalan ya. kepada masyarakat bahwa saya ASN harus netral begitu kan, sehingga tidak ada berimbas kepada sektor-sektor lainnya. Ya. Meskipun politik ini kan masalah kekuasaan, kadang-kadang ASN ini kan karena perspektifnya ada kekuasaan, maka dia mencari celah bahwa dia pro kemana, kontra di mana, sehingga ada pelibatan-pelibatan aparatur sipil negara. Begitukah Bang Bagapori maksudnya? Ya itu kadang-kadang juga kan ya kita tahu semua tahu kan, memang ya agak ini juga kadang-kadang dari proses setelah setelah selesai pilkada atau kontestasi begitu kan, ini terutama di yang agak menjadi perhatian kita di pilkada gitu. Pilkada ya. Tapi kalau di kalau pileg itu biasanya agak-agak landai karena kepentingannya tidak terlalu kuat di situ kan, dan sehingga memang kebanyakan kasus-kasus kayak di Kota Baru itu kan ya soal ini terkait dengan pilkada gitu kan. Justru di pilkada, Bang Gap, di pemilu juga perlu perhatian juga, Bang. Iya, Jadi kenapa sama. pemilu? Contohnya adalah dari beberapa kasus yang kami tangani di Tabalong itu rata-rata ini kan zaman nih. Saat ini kan kita podcast nih. Ya, Dulu nggak pernah ada yang namanya podcast seperti ini. Kita hanya diskusi, simbol-simbol itu diskusi ya. segala macam, mungkin hanya diskusi dengan di warung segala macam. Sekarang ada fasilitasi dalam dunia digital seperti ini. Yang perlu kita sikapi adalah bagaimana kita memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk juga kepada Bagian teman-teman dari ASN. preventifnya. Preventifnya terkait dengan bijak terhadap dunia medsos. Dari beberapa penanganan pelanggaran yang kita tangani di Tabalong, karena nge-lag dari postingan itu, karena tidak bisa bijak mengatasi dengan dunia percakapan medsos, akhirnya terlibat menjadi pelanggaran undangan lainnya. Karena jari-jari Jarinya tadi. Nah dari situlah kita harus menyikapi, apalagi untuk pemilu 2024 yang saat ini beberapa penyelenggara sudah memainkan elektronik segala macam, elektronik, dan untuk coklat aja pakai elektronik sudah Iya. akan diupayakan. digital ya. Jadi paling tidak beberapa saat ini kan tahapannya adalah mau pendaftaran parpol ya. Iya. Pendaftaran parpol, verifikasi parpol, dan sudah mulai ada penginputan ke Sipol. Kalau kita dari awal sudah ada perjanjian dengan pemerintah, dalam hal ini dulu namanya BKD, sekarang BKPP nggak salah. Yang nama BKD loh, kepegawaian itu. Iya. Ya. Kita bisa bekerja sama untuk memastikan jangan sampai rekan-rekan ASN ada yang terinput menjadi anggota parpol. Nah itu menjadi upaya-upaya pencegahan yang saat ini digalakkan oleh Bawaslu, itu bisa kita maksimalkan dari arah semua tahapan, tidak hanya walaupun kita terbatasi dengan di undang-undang itu hanya di wilayah masa kampanye, tapi sebenarnya semua tahapan juga memungkinkan. Kalau nunggu masa kampanye, pelaksanaannya kalau nggak salah November baru ada. Lalu apa yang kita kerjakan? Tapi setidaknya dari awal kita sudah melakukan pencegahan. Sosialisasi. Begitu. Sepakat itu. Memang dalam konteks pemilu, ya Mitra SNI adalah bagian dari kewenangan preventif Bawaslu. Ya. Kan ada 3 kan dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. Pertama, mendorong netralitas aparatur sipil negara. Nah, ini ya, diletakkan paling utama. Yang kedua, mencegah terjadinya monopoli politik. Yang ketiga, mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilu. Nah, 3 aspek ini ya tentu saja menjadi bagian dari kewenangan preventif Bawaslu. Oleh karena itu Bawaslu ya tentu saja melakukan hal-hal sebagaimana peraturan perundangan tersebut, sebagaimana sama oleh Pamadan ya. Jadi menarik juga hal sifatnya preventif sudah dilakukan mulai sejak dini. Karena kalau sudah masuk tahapan segala yang kemudian sudah ditetapkan, iya, peserta pemilunya, dan kemudian teman-teman ASN, bahkan mungkin juga teman-teman Polri ataupun TNI
ternyata masuk dalam keanggotaan akan jadi persoalan baru, Iya. Ya. persoalan lain lagi. Dan dulu kan sering kita temukan banyaknya pencatutan Catatan. yang kemudian ASN maupun TNI Polri akhirnya menjadi persoalan, itu jadi pidana umum. Apalagi juga kan ke Iya. partai politik juga dia harus selektif juga, karena juga yang digunakan oleh penyelenggara ya dalam hal ini KPU, dia mempergunakan aplikasi itu ya, Iya. Sipol ya. Ya makanya Bang, dalam posisi kita menangani bagaimana meminimalisir pelanggaran perundangan lainnya yang berkaitan dengan netralitas ASN tadi, paling tidak kita upaya preventif yang dimaksud Bang Iya. Aldo tadi, bahwa kita sudah ada upaya pencegahan sejak dini. Pencegahan. Pemetaan beberapa hal, termasuk juga soal keanggotaan. Jangan sampai, apalagi saat ini jumlah partai yang mengajukan sudah lebih 20 udah berapa sekarang, 20 Kurang lebih. dan di Tabalong aja saat ini yang kami ketahui yang memiliki kepengurusannya sudah sampai 19 kalau nggak salah. Iya. Jadi ke depan itu maka potensi pengumpulan keanggotaan tentunya kita juga perlu antisipasi, jangan sampai justru yang dilarang-larang tadi malah masuk jadi keanggotaan, apalagi masuk ke pengurusan. Jadi aspek pengawasan progresif Ya, itu selalu kita bangun melalui tahapan-tahapan ya mulai sekarang ya. jadi pelaksana kampanye aja pidana, apalagi jadi pengurus. Iya. Gitu. Meskipun ini belum masuk tahapan kampanye, tapi setidaknya ini sudah diketahui lah oleh orang-orang lain Ya. terkait dengan pemilih-pemilih yang nanti juga dia terlibat begitu kan dalam konteks pemilu maupun pemilihan. Ya, kita juga kan kalau di Kota Baru itu lebih tindakan-tindakan preventifnya ya, jadi berkirim surat gitu. Kemudian juga ketika ketemu dengan pimpinan mereka setingkat sekda, mungkin ada kepala dinas gitu kan, dalam suasana pas kegiatan ya, kita sampaikan secara lisan. Jadi perlu juga pimpinan itu menyampaikan kepada bawahan mereka untuk bersikap netral begitu kan. Artinya jangan ikut-ikutan lah terhadap politik praktis. Karena sudah ada sanksinya kan, jelas gitu kan di dalam Iya. undang-undang ASN ya. Nah mungkin itu ya tindakan kita mungkin lebih kepada pencegahan itu tadi ya. Kemudian juga melalui media-media kita yang ada di Bawaslu kan, melalui website kan, kita publis juga gitu, kita sampaikan juga. Kemudian ada kawan-kawan media kan, kadang-kadang jurnalis yang datang gitu kan. Itu juga diangkat juga gitu. Iya. Saya pikir ini sudah ASN itu lebih sebenarnya mereka tahu gitu soal netralitas, soal karena juga mereka kan terikat dengan sumpah dan janji gitu kan, mempelajari aturan-aturan. Tapi kadang-kadang itu kan dalam tanda kutip ya karena terkait dengan karir dan lain sebagainya begitu kan, lalu juga terbawa suasana. Nah ini juga mudah-mudahan ya, artinya memang harapan kita jangan terbawa suasana euforia kontestasi gitu kan, baik pemilihan pemilu ataupun juga di pemilihan gitu. Mungkin itu tambahan gitu. Artinya terhadap tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu itu Bawaslu mendorong untuk kemudian supaya dihindari ya. Supaya memang mereka betul-betul ya menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya tanpa kemudian berpihak kepada, sebagai bentuk tugas kita juga kan di Bawaslu gitu. ya, tugas kewenangan Bawaslu ya. Karena tugas Bawaslu dalam konteks hukum pemilu ya maupun pemilihan bukan hanya terkait dengan aspek pidana saja, administratif saja, tapi kemudian pada aspek hukum lainnya. Nah, Bang Mahdan, Bang Gapuri, terkait dengan rekomendasi yang disampaikan oleh Bang Mahdan dan Bang Gapuri ya, apakah kemudian rekomendasi yang disampaikan kepada Komisi ASN itu
dilakukan satu proses kajian lagi oleh Komisi ASN. Nah, kita ini kan sudah membantu Komisi ASN dalam rangka untuk menemukan dan mengkaji. Ya. Lalu apakah kemudian proses kajian dilakukan oleh Bang Gapuri, oleh Bang Mahdi itu dilakukan kajian ulang? Untuk kemarin rekomendasi kita ke KSN itu langsung ditindaklanjuti tanpa harus ada kajian kembali, karena dari berkas yang kita sampaikan sudah termasuk dari beberapa klarifikasi, alat bukti dan semua kajiannya yang kemudian kemarin oleh Komisi ASN langsung berupa rekomendasi tindak lanjut tanpa kajian lagi. Oh, tanpa kajian ulang ya? Bagus ya itu ya. Mungkin itu akan ada dilakukan kajian kalau yang tadi yang di awal kita sampaikan bahwa kita hanya menyampaikan kajian awal. Setelah diregister kita langsung meneruskan. Tapi kemarin waktu penanganan kita di Tabalong itu karena kemarin diawali dengan penanganan pidana karena ada indikasi tindak pidananya, maka berkas yang kita sampaikan Komisi ASN itu semua masuk dalam konteks lengkap posisinya, dan susunan alat buktinya sampai yang dibutuhkan oleh Komisi ASN itu sudah terpenuhi ya, lengkap ya. Gitu ya Bang Menggapuri? Sama Bang Aldo. Jadi memang kita dapat rekomendasi itu, kemudian beriringan juga dengan putusan pengadilan ya, atau tuntutan pidananya, karena ini ASN yang masih aktif, yang saat itu terlibat di dalam dukungan lah gitu kan, dukungan, dan ada ternyata juga ada alat bukti kemarin kan, ada foto, ada tanda tangan dan lain sebagainya, itu yang diteruskan oleh sentra kawan-kawan dari sentra Gakumdu. Kemudian dari dugaan pelanggaran terhadap undang-undang lainnya, dalam hal ini adalah undang-undang ASN, itu juga kita tindak lanjuti, dan kita kaji, kemudian kita sampaikan kepada Komisi ASN, dan akhirnya juga turun juga rekomendasi dari Komisi ASN itu tadi. Jadi dua dapat ininya. Duluan putusan pidana atau putusan Komisi ASN? Hampir bersamaan. Hampir bersamaan. Pas selisih sebulan loh. Enggak ada selisihnya maksudnya. Sama, Bang. Iya. Ya, beriringan itulah, lebih rentang waktunya tidak terlalu jauh gitu kan, antara putusan pidana dengan turunnya rekomendasi dari ASN itu. Artinya tidak ada hambatan ya ketika melakukan satu proses penanganan hukum lainnya ini ya? Ada hambatan-hambatan? Gini Bang, kalau posisi usulan kita, saran kita adalah ke depan bagaimana nanti pimpinan di Bawaslu secara berjenjang bisa melakukan koordinasi secara maksimal intensif dengan KSN terkait bagaimana waktu penanganan, biar ada kejelasan status dari terlapor ini. Karena terkadang kalau kita cermati dari putusan terakhir yang kami terima kemarin, itu hampir berapa bulan ya? Baru diketahui. Walaupun efek dari hasil penanganan itu memang luas, dalam posisi akhirnya tidak semua orang akhirnya untuk berani melanggar lagi. Tetapi soal status hukumnya dari penanganan itu masih kita tunggu. Waktunya cukup lama kemarin nggak salah. Sampai akhirnya mungkin kalau bahasa hukum ingkrahnya itu masih cukup jauh. Ya, tapi memang sanksi itu hukum ya. Di kapan situ. Ini keluarnya begitu kan? Kalau di pidana kan jelas ada hukum acaranya kan waktunya kapan. Tapi kalau Komisi ASN kemarin memang karena posisinya ada, apalagi persoalan yang disampaikan Bang Aldo, persoalan bagaimana ketegasannya, justru kembali lagi ada di daerah yang terkadang PPK yang ingin ada penyesuaian, tidak perlu harus ada sanksi, perlu cukup dengan teguran segala macam. Sementara di KSN tidak ada sanksi yang dalam posisi teguran, paling rendah adalah sanksi sedang, itu sedang, berat, menengah, dan apa? Ada 3 ya Pak? Sedang, ringan, ringan, sedang, berat gitu ya. Kalau Bang Gapuri kemarin sedang ya? Sedang ya. Nanti dibuka lagi. Kajiannya juga. Posisi sudah terlalu lama beberapa tahun kan. Posisi yang bersangkutan itu juga mau pensiun kan saat itu. Iya. Jadi udah tidak berapa lama lagi kan pensiun gitu.
Tapi itu juga berefek ya, karena memang terpublis Sanksi moral. sanksi moral di kalangan, dan itu juga membuat rasa ini juga kan, ada semacam ASN atau PNS yang ingin melakukan itu juga apa ya, kan pikir-pikir juga gitu ya, kan. artinya ini penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu itu memberikan efek preventif, ada pencegahan ya terhadap itu. Yang lainnya gitu ya. Iya. Jadi Bahkan kalau perlu ke depan itu perlu sosialisasi lebih maksimal tentang peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin ASN. Iya. Itu perlu dimaksimalkan juga, karena itu yang terbaru kan dari yang sebelum-sebelumnya. Memang sejak adanya undang-undang ASN tahun 2004 itu banyak sudah inovasi dari KSN maupun juga dari Menpan, walaupun kita cukup berduka juga setelah adanya informasi bahwa Menteri Pak Cahyokumolo ternyata mendadak meninggal. Dan kondisi Komisi ASN dengan Kementerian Dalam Negeri dengan Menpan juga itu terus mencoba melakukan beberapa upaya pencegahan. Bahkan di penyelenggaraan mungkin sudah familiar dengan namanya surat B2900, surat nomor B71 yang menjadi bahan pertimbangan hal-hal yang dilarang oleh ASN kan dalam kegiatan pemilu maupun pilkada. Tentunya dengan adanya PP tadi, kalau ke depan ada kegiatan bersama, biar ada kesepahaman baik itu di provinsi maupun di kabupaten kota dalam pelaksanaan menyikapi pemilu 2024. Ini saran untuk Bawaslu RI ya. Semua apa-apa. Saran kepada pimpinan karena untuk kan bisa Bawaslu provinsi dia tidak punya kewenangan untuk membuat regulasi. Artinya nggak apa-apa kayak RI kan. Sarannya begitu kan. Sarannya tadi bukan Artinya, apa biar sama kita sama semua memahami itu. Karena di PP 94 itu sampai ucapan pun dilarang juga, sampai bisa dikategorikan melanggar. Rasanya ucapan aja. Kalau dulu kan kita postingannya di like udah paling ringan. Sekarang terucap pun kalaupun memang sudah terdokumentasi mungkin menjadi persoalan untuk di ASN ke depan ini. Artinya bukti-bukti itu tentu saja harus dilengkapi oleh Bawaslu. Itulah aspek kewenangan Bawaslu dalam melakukan penegakan hukum-hukum lainnya ini ya. Jadi jangan sampai kemudian dalam proses pengawasan itu setelah kita lakukan satu proses kajian, bukti foto gitu kan, bukti suaranya itu tidak ada, dan itu akan menimbulkan bukti yang tidak jelas nanti begitu kan. Akhirnya kan kajian-kajian dilakukan oleh Bawaslu itu dilakukan kajian ulang. Nah, ada nggak yang tidak ditindaklanjuti? Maksudnya rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu kepada instansi lain. Misalnya katakanlah hukum lainnya itu kan terhadap netra ASN bukan hanya kepada Komisi ASN, bisa saja ke BKD atau tadi Bang Gapuri menyampaikan misalnya ke Badan Pembinaan Desa. Nah, apakah ada yang tidak dilanjuti? Nah, bagaimana abang-abang ini menyikapi? Terkait rekomendasi Komisi ASN kemarin itu memang itulah gunanya kenapa di Undang-Undang Pemilu penyelenggara dalam hal ini Bawaslu selain juga mengawasi tahapan, juga melakukan pencegahan terhadap politik uang, kemudian juga mengawasi netralitas, juga mengawasi putusan dan juga mengawasi keputusan pejabat yang berwenang terkait hal itu. Jadi dari norma ini kita juga ternyata harus juga mengawal rekomendasi dari KSN, dan kemarin di Tabalong sempat rekomendasi itu hanya ditindaklanjut dengan sebatas teguran. Dan itu kemarin berbarengan dengan Komisi ASN juga mengawasi juga dan meminta kepada pemerintah setempat agar menyesuaikan dengan rekomendasi yang ada, bukan hanya sekedar teguran. Dan itu kemarin langsung ditindaklanjuti dan dirubah, disesuaikan dengan rekomendasi yang ada. Jadi semula memang kondisi di lapangan ada kadang bisa, dan itulah gunanya kenapa kita diberikan mandat selain hanya mengawasi tahapan juga mengawasi segala tindak lanjut putusan di lapangan, dan itu memang tempat seperti itu, dan sekarang disesuaikan dan akhirnya semua yang terlapor kemarin menjadi mendapatkan sanksinya. Dan tapi berkat kejadian tersebut, alhamdulillah untuk di Tabalong untuk proses penyelenggaraan semuanya mendukung dan memahami bagaimana tugas dan fungsi dari jajaran pengawas, dan juga bagaimana tanggung jawab dari teman-teman KPU sebagai pelaksana teknis
kenapa dari beberapa aturan itu akhirnya mengatur bahwa pihak-pihak yang dilarang dalam kegiatan kampanye yang berindikasi terhadap keberpihakan maupun kepentingan Iya. peserta. Demikian. Iya. Bang Gapuri gimana? Ya, Melihat kalau kita kondisi itu. lebih kepada apa ya? Kalau kemarin ya kasus di Kota Baru itu kan rekomendasi kita ke Komisi ASN ada ya. Iya. Tapi ketika dari Komisi ASN turun rekomendasinya kepada PPK, ini yang juga memang kita tidak sempat bagaimana eksekusinya gitu kan. Nah, ini yang tidak kita ketahui, tapi kita tahu bahwa rekomendasi ASN itu turun gitu kan. Turun. Nah, ini yang dan itu ya terpublis. Cuman dari PPK kepada yang bersangkutan ini yang tidak kita ketahui gitu. Berarti yang bersangkutan atau subjeknya itu meminta informasi kepada Bawaslu ya? Iya, enggak. Dalam artian PPK ya menyampaikan kepada yang si penerima rekomendasi kan. Oh iya. Nah itu kita tidak mengetahui seperti itu penyerahannya. Tapi kalau untuk kepala desa tadi beda lagi kasusnya. Kepala desa kalau itu karena ke PPK-nya adalah kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa itu kan, beliau yang menembuskan surat ke kita bahwa sudah memberikan teguran, sanksi teguran kepada kepala desa yang bersangkutan. Gitu. Ada kemarin. Ada ya. Artinya hukum formilnya tetap diberlakukan bahwa mekanisme setelah kita merekomendasikan, nah, itu ada mekanisme tindak lanjut dari Komisi ASN dan badan-badan yang menindaklanjuti rekomendasi Komisi ASN gitu ya. Ada ya. Jadi artinya apa yang kita kerjakan itu juga diperhatikan ya oleh misalnya tadi Komisi ASN, oleh atasan dari kepala desa tadi kan. Jadi dalam artian kerja-kerja kita di dalam melakukan pengawasan, pencegahan gitu kan, artinya memang diakui oleh Komisi ASN kan, dengan turunnya rekomendasi ASN tadi. Kemudian dari kepala desa tadi kepala dinas yang atasan kepala desa tadi. Biasanya untuk rekomendasi itu Bang, Komisi ASN meminta juga kepada pihak yang ditujukan itu memberikan tembusan. Oh iya. Jadi di situ. Jadi ketika mereka menindaklanjuti dari rekomendasi PPK tadi melanjuti dan apa keputusannya itu harus disampaikan juga Komisi ASN. Iya. Dan kemudian di sisi kita untuk bisa memantau bagaimana proses putusan itu dilaksanakan atau tidak, untuk di tabel kadang kita sering aktif untuk dalam posisi menanyakan, bahkan juga bersurat apakah sudah ada atau tidak. Itu gambaran sebagai bentuk kita untuk memastikan apakah hasil rekomendasi tadi memang ditindaklanjuti atau tidak. Seperti itu biasanya kami di lapangan. Biar ada kejelasan status dari artinya kewenangan terhadap pengawasan aparatur negara itu memang sangat penting ya. Iya. Penting ya. Sangat penting. Karena apa? Karena itu tadi dia itu kan sebagai abdi negara, gitu. Pelayan publik, ya. Pelayan masyarakat, bukan pelayan dalam tanda kutip atasan begitu. Pelayan kan? publik sebagai pejabat negara, gitu kan? Dan diharuskan untuk netral. Gitu ya. Itu yang Bang Hadan gimana? Penting ya kewenangan sangat Bawaslu? penting Bang Aldo ya? dan Bang Gapuri, karena ke depan ini pemilu 2024 ini merupakan pemilu serentak kedua kali kedua. Bukan. Kali kedua untuk penggabungan presiden dengan pileg. Ini tapi Jadi secara nasional. Jadi tentunya terkait netralitas ASN yang kita harapkan sebagai penyelenggara pemerintahan yang akan menerima siapa calon pemimpinnya, dan kita sebagai rakyat juga ke depan tentunya kita dalam kesempatan ini yang diamanatkan sebagai sisi penyelenggara dalam hal pengawasan memang perlu memaksimalkan tugas dan fungsi yang ada di undang-undang pemilu tersebut. Apalagi undang-undangnya tidak berubah kan Bang, ibaratnya tetap undang-undang 7, dan tentunya beberapa hal upaya preventif yang dari awal kita diskusikan tadi memang perlu digalakkan dengan upaya-upaya bagi ada pemahaman yang sama
Jangan sampai kita terbentur karena ego dari masing-masing kepentingan di sisi penyelenggara yang ingin seidealnya, tetapi di lapangan kadang ada penyesuaian karena gampang-gampang susah di masyarakat itu. Karena yang namanya calon peserta pemilu itu kan kadang juga ada tetangga, kerabat, hanya menempatkan antara kepentingan dan tugas seorang ASN kan juga jadi persoalan juga. Di satu sisi ini misalnya nih, yang calon adalah istri atau sebaliknya, sementara dia adalah aparatur sipil negara, maka akan jadi persoalan. Makanya dulu kan sempat Komisi ASN mengatur apakah boleh seorang suami mengantarkan istrinya untuk berkampanye dalam posisi mengikuti suami segala macam. Aturan-aturan itu karena itu tugas seorang suami dalam posisi dalam koridor yang masih ada bisa disesuaikan tanpa ada keberpihakan secara nampak, tentunya dibolehkan untuk akan ada ketentuan seperti itu. Saya melakukan gerakan-gerakan yang dilarang gitu ya. Ya tentu saja kalau ada istri yang calon dari istri PNS tadi atau sipil negara, ya kita tidak boleh atau tidak bisa mengindahkan itu, begitu kan? Karena memang benturan-benturan itu pasti terjadi. Namun kan bukti-bukti bisa kita dapatkan. Tadi disampaikan melalui bukti misalnya media sosial. Kalau kemudian apa yang dilakukan oleh istri ASN tadi yang sebagai calon tadi, dia menguntungkan atau merugikan atau tidak? Kan seperti itu kan? Artinya ya meskipun satu rumah harus ada etika lah. Terkait dengan jabatan yang dia emban gitu kan, selaku abdi negara. Memang kita lebih banyak bicara abdi negara ya. Iya, ASN-nya yang lebih banyak. Ya. Karena teman-teman TNI kan Polri satu sisi di penyelenggaraan juga sibuk juga dilibatkan dengan pengamanan kan. Iya. Ya tadi kan kita bicara hukum lainnya sebenarnya. Tapi karena cluenya, substansinya ini mengarah pada subjek ASN-nya, maka kemudian gambaran terhadap aspek pelanggaran itu lebih banyak pada perbuatan-perbuatan netralisasi atau sipil negara. Karena sipil negara ini kan adalah merupakan bagian dari pejabat pemerintahan atau pejabat negara yang diberikan amanah, kata Bang Gapur tadi ya. Tentu saja ya karena netralitas ini akhirnya memberikan dampak, begitu kan, dampak pada persoalan-persoalan integritas atau persoalan-persoalan apakah pemilu itu substansial atau tidak, atau hanya sekedar prosedural. Nah kalau hanya sekedar prosedural, maka kemudian ya Bawaslu hanya sekedar mengawasi tanpa melakukan tindak lanjut. Tapi ada aspek-aspek substansi, makanya ada asas jujur dan adil, kan seperti itu kan. Nah maka asas jujur adil itu selalu memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap substansi atau prosedur dalam hukum pemilu kita atau hukum pemilihan kita. Menarik ya. Mestinya memang diskusi terkait dengan netralitas sipil negara ini khusus juga. Tapi tadi Bang Mahdan dan Bang Gapuri menyampaikan secara gamblang bagus sekali bagaimana semestinya aparat sipil negara itu bertindak dalam mereka itu melakoni setiap kali perhelatan kepala daerah. Nah, kita kan mau bicara kewenangan kita mendorong netralitas ASN, ya tentu saja tidak terlepas bicara sipil negaranya, meskipun hukum lainnya termasuk kepala desa juga, ya kepala desa juga. Makanya tidak hanya ASN kan, di kepala desa dan perangkat desa, ya hanya perangkat desa gitu kan. Bahkan juga, kita juga ada juga ya penyelenggara kita terikat juga kepada ini ya kode etik gitu kan. Ya, itu juga kan di internal kita kan penyelenggara. Tapi bahasan kode etik itu kan tersendiri. Ya. Kalau hukum lainnya kan itu bisa pada aspek tadi ASN, begitu kan, kepala desa. Karena dalam di pasal undang-undang ya 7 tahun 2017 maupun undang 10 tahun 2016, jadi termasuk pejabat pemerintah gitu kan, pejabat negara, pejabat daerah,
lalu kemudian aparatur negara, BUMN, ya. BUMN. BUMD. Tentu saja dalam konteks kontestasi ini harus netral. Nah, di situ peran fungsi Bawaslu untuk melakukan suatu proses pengawasan, untuk selalu melakukan satu proses pengamatan, pengkajian, penilaian. Oke, terima kasih ya, Bang Mahdan dan Bang Gapuri. Ini diskusi memang sangat menarik. Kalau kemudian kita lakukan dalam 1 jam saja diskusi mungkin tidak cukup lah. Tapi kita ingin menyampaikan informasi ini kepada publik, kepada masyarakat, kepada pemilih dalam rangka menghadapi pemilu serentak di tahun 2024, bahwa penting kiranya aparat sipil negara untuk menjaga netralitas ya aparat sipil negaranya, karena aparat sipil negara adalah merupakan pelayan publik atau abdi publik yang semestinya atau yang wajib mereka untuk selalu menjaga netralitas aparat sipil negara. Nah, tentu saja juga publik juga harus mengetahui bahwa proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu bukan hanya diklasifikasikan terhadap 3 klasifikasi saja. Jadi ada pidana, administratif, dan etik, tapi juga ada hukum lainnya. Dan perlu kami informasikan bahwa hukum lainnya itu bukan hanya peraturan perundangan khusus Undang-Undang ASN saja, tetapi juga terkait dengan hukum-hukum lainnya yang itu ada kaitannya dengan masalah kepemiluan dan kepemilihan. Tentu saja ini memberikan obat mujarab ya bagi penegakan hukum di Bawaslu, karena kewenangan ini tentu saja tidak mudah ya dilakukan oleh Bawaslu. Perlu payung hukum yang lebih kuat dalam konteks penegakan hukum di hukum lainnya ini, karena dalam konteks penegakan hukum ya aspek kepastian hukum ya aspek yuridis itu sangat penting. Selain tadi kita bicara masalah keadilan hukum, aspek pemilu yang jujur dan adil, bahwa setiap pemilih, setiap pejabat daerah, pejabat negara itu harus memberikan ya aspek-aspek yang nilainya baik lah atau bagus, sehingga ada edukasi bagi masyarakat. Maka keadilan hukum itu memberikan dampak yang baik sekali bagi substansi pemilihan kita atau pemilu kita di tahun 2024. Nah, aspek kemanfaatan hukum juga penting untuk kemudian kita bangun dalam konteks hukum lainnya ini, karena kemanfaatan hukum itu adalah bagian dari untuk ya menjaga kehormatan ya baik itu peserta, penyelenggara maupun para pemilih. Nah, sehingga tidak ada benturan-benturan terkait dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu, karena benturan-benturan itu akan selalu memberikan pelemahan-pelemahan terhadap ya penegakan hukum di Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan. Saya Azhar Aldo Ridani selaku tuan rumah podcast hari ini berterima kasih kepada pemirsa yang sudah menyimak diskusi kami pada hari ini. Sampai berjumpa kembali pada podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.